Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adiki dari Pendidikan Geografi Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kondisi klimatik dalam perspektif geomorfologi Indonesia, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah Geomorfologi Indonesia. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rahmat Adiki, kemudian Siti Asia dan Tuti Alawiyah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kondisi klimatik dalam perspektif geomorfologikal. Sebagai jembatan antara bagian Asia Tenggara yang tropis lembab dan benua Australia yang lebih kering, yang sebagian besar daerahnya dicirikan dengan iklim hujan tropis. Curah hujan bervariasi ini. Meskipun demikian, curah hujan dan tipe-tipe iklim tersebut umumnya berkurang dari barat ke timur. Sebagai contoh, curah hujan tercatat selalu lebih tinggi sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa Barat, sebagian selatan dan Jawa Tengah, serta sisi selatan dari rangkaian pegunungan Tengah Irian Jaya. Ini kita lanjut. Yang kedua yaitu mekanisme fluktuasi muson dan geomorfologi. Fluktuasi muson merupakan gejala ketidakpastian atau naik turunnya angin. Muson atau angin terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin sangat berpengaruh terhadap tekanan udara. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu fluktuasi pola angin dan perkembangan pesisir. Sebelum membahas tentang fluktuasi pola angin dan perkembangan pesisir, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian fluktuasi pola angin itu sendiri. Fluktuasi pola angin adalah keadaan ketidakpastian atau pola aliran udara dalam jumlah besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Fluktuasi pola angin ini sangat mempengaruhi perkembangan pesisir pantai. Fluktuasi muson itu sangat pengaruh terhadap proses geomorfologi. Demikian pula dengan fluktuasi pola angin yang mempengaruhi perkembangan pesisir. Kemudian untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Siti Asia. Kepada Siti Asia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan PowerPoint kami selanjutnya, yaitu perubahan klimatik kuarter dan geomorfologi. Itu ada beberapa, yaitu proses geomorfik yang bekerja pada masa geologi, struktur geologi sebagai pengontrol, perbedaan tenaga erosi yang bekerja, evolusi geomorfik yang kompleks, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu indikator biologikal dari perubahan iklim kuarter. Biologi memang tidak pernah lepas dari mencari tahu bagaimana kehidupan itu sendiri bisa terjadi. Sifat hayat adalah empiris, artinya gejala alam yang dianggap hidup dapat diamati secara indrawi atau faktual. Pembelajaran pada jurusan ini akan fokus pada dunia binatang, tumbuhan, mikroba, dan perubahan iklim. Contoh iklim perubahan. Glasiasi kuarter juga disebut glasiasi Pleistosen. Adalah sejumlah peristiwa pembekuan yang terjadi pada masa kuarter dari masa 2,58 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Studi iklim masa lalu. Sejumlah disiplin ilmu menyoroti iklim masa lalu. Paleoklimatolog adalah studi tentang perubahan iklim yang diambil pada skala seluruh sejarah bumi. Kemudian,
selanjutnya yaitu perubahan biosfer kuarter. Biosfer merupakan satu istilah yang tidak pernah lepas dari ilmu geografi. Karena pada dasarnya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya gejala-gejala maupun fenomena biosfer berdasarkan unsur-unsur biosfer. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Tuti Alawiyah. Baiklah, saya Tuti Alawiyah akan melanjutkan penjelasan tentang perubahan iklim dan geomorfologi lahan tinggi. Penurunan suhu udara lebih kurang dari 5-6 derajat Celcius selama glasial Pleistosen, yang mana pegunungan tengah Irian Jaya, yang mengakibatkan penurunan garis salju sekitar ketinggian 1000 meter, sejalan dengan garis hutan dan zona vegetasi pada berbagai ketinggian yang lebih rendah. Nah, jadi zona busur pulau ini dia agak ke arah barat. Mengapa demikian? Karena glasial ini pada awalnya telah dilaporkan dan terjadi pada dua puncak gunung yang terpisah. Nah, salah satunya yaitu adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah. Dan selanjutnya yaitu adalah perubahan curah hujan kuarter dan pengaruhnya. Nah, zaman glasial adalah meluasnya lapisan es di kutub utara, sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup oleh es. Nah, jadi sedangkan daerah yang jauh dari kutub utara terjadi hujan yang lebat, itu bertahun-tahun pada permukaan air laut yang turun, dan juga disertai dengan naiknya daratan. Nah, jadi berbagai tempat karena adanya pergeseran bumi dan kerja gunung-gunung berapi, sehingga banyak lautan yang termasuk di Indonesia ini menjadi kering. Maka muncullah paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, itu di mana? Itu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia Barat yang bergabung menjadi satu benua, yaitu benua Asia. Nah, yang terakhir yaitu adalah efek perubahan permukaan air laut pada laut, dangkalan, dan pantai. Nah, jadi peningkatan aktivitas manusia di dunia ini atau di muka bumi ini dia telah terjadi adanya pendorongan yang terjadi pemanasan global atau disebut dengan global warming. Salah satunya yaitu seperti dampaknya adanya perubahan muka air laut yang diperkirakan terjadi kenaikan muka air laut. Nah, dia mencapai 50 cm pada tahun 2100. Nah, jadi perubahan iklim ini dia terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim yang menghasilkan pola cuaca yang baru. Nah, yang telah ditetapkan di tempatnya untuk waktu yang sangat lama. Nah, jadi jangka waktu ini dia bisa sesingkat beberapa dekade hingga jutaan tahun. Nah, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.